Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asir asrar wa triyakil aghyar wa mitahi wabil yasar Sayyidina Maulana Muhammadin Mukhtar wa alil atar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ibtali amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka rutinitas yang setiap malam Jumat kita adakan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing menuju masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus segala kesalahan-kesalahan kita, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kita tidak bosan-bosan selalu istiqomah membaca Yasin. Mudah-mudahan yang pertama khususnya untuk diri kita sendiri yang sebagai yang pembacanya, mudah-mudahan semakin lama kita istiqomah belajar membaca Yasin, mudah-mudahan hati kita semakin sadar terhadap Allah Subhanahu wa taala, sadar terhadap kesalahan-kesalahan kita, sadar terhadap kita semuanya juga bakalan mati. Dan seterusnya, mudah-mudahan pelantarannya kita istiqomah belajar membaca Yasin, mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan semua keluarga kita ataupun kita sendiri yang sakit dohir dan batin, pelantarannya memohon kepada Allah melalui membaca Yasin, mudah-mudahan semua penyakit kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan seterusnya, khususnya untuk saudara-saudara kita, nenek moyang kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan di dalam kuburnya kita barokahnya membaca Yasin, munajat kepada Allah. Mudah-mudahan nenek moyang kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak bosan-bosan mendoakan saudara-saudara kita yang belum mereka sadar untuk mengikuti acara kegiatan kita setiap malam Jumat. Sering saya sampaikan, bukanlah mereka tidak tahu bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib, dikarenakan mereka hatinya masih juga keras, hatinya juga masih jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita istiqomah doakan mereka, mudah-mudahan lambat laun ke depannya mereka semakin sadar dan ikut bersama dengan kita belajar membaca Yasin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila hadratin malaikatil muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikati syafara wa malaikati hamalatul arsyil malaikatur rahmah wa malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail mukarna qiratin balik ridwan alaihi salam wa ila hadrati wa barakati wa karamati sultan wa auliya ilahi ta'ala tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qala sallallahu alaihi bi barakati ulumihim wa karamatihim li ustadina khususon Syekhuna al-Mukarram wa makai jawan Pak Haji Kurdi Ibu Haji Haqqaniyah binti Bapak Mansur Syekhuna Mukarram makai jawan Mustafa Syekhuna Mukarram makai Syekhuna Mukarram kai jawan Sulaiman bin Syekhuna Mukarram kai jawan Muhammad bin Syekhuna Mukarram makai Syekhuna Mukarram Pak Haji Abdul Rahman Syekhuna Mukarram Syekhuna Mukarram Kang Haji Muhammad Basur Soman Syekhuna Mukarram Syekhuna Mukarram Haji Muhammad Syekhuna Mukarram Syekhuna Mukarram ila akhirih bi barakati ulumihim wa karamatihim sabil wilayah dan kafitan baidul tanirus khususon. Silahkan keluarga kita yang sudah meninggal sebutkan. Khususon ilaruhi wajah sadihi, keluarga kita yang masih hidup silahkan, termasuk diri kita sendiri.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبرها الهادية الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وكرم وعظيم سلطانك. سبحان منفس عن كل مديون سبحان مفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عني همي وغمي فرجا عجيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نور الأنوار وأنشر أسرارات نيك الأضيان ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Shadaqallahul adzim. Jadi setiap malam Jumat kalau lupa saya membaca itu, habis Fatihah terakhir kasih tahu, malam Jumat kemarin kadang beritahu, lupa saya tuh. Jadi istiqomahkan. Nanti kalau udah istiqomahkan, kita coba, udah ada sekitar 2 bulan 3 bulan, hafalkan enggak? Saya rasa kalau diberjamaahkan gini, contohlah pengalaman ibu-ibu, itu ya. Jadi berjamaahkan gini lama-lama, insya Allah hafal. Nah, sebab ibu-ibu udah beberapa kali itu kan, udah berapa tahun. Malah ibu-ibu udah ke surat lam yakunil lah, jauh. Kan? Jadi caranya gini, sedikit-sedikit, nanti insya Allah hafal. Paling tidak, kita hafal atau dari Al-Hakumut sampai Qul a'udzu birabbinas, kan ada untuk bekal jadi imam taraweh. Pasehkan itu, jangan sampai sering haji disuruh imam taraweh itu suratnya. Nah, tuh yang kedua untuk tahlil. Tuh, ya. Jadi kesempatan malam hari ini membahas lagi tentang masalah tauhid. Nah, sebelum dilanjutkan, sebelum dilanjutkan ke cara yang selanjutnya, kemarin kan yang udah ditanya tuh niat wudu dengan niat mandi wajib kan? Nah, jadi ini tetap ditanyakan. Maksud saya, kita kan berusaha, masalah benar dan tidak benar ya udah, yang penting kita usaha, maksud saya gitu ya. Jangan sampai niat wudu, mandi wajib, sholat enggak tahu. Jangan sampai gitu, paling tidak kita usaha, tahulah niat wudu, tahulah niat mandi wajib. Kalau udah tahu niat mandi wajib, niat wudu dan bacaan sholat, insya Allah ada harapan. Tetapi kalau tidak tahu niat wudu aja, saya wudu, kan ada niat yang khusus. Kayak mandi wajib, saya niat mandi wajib, kan ada niat yang khusus. Kalau udah tidak tahu macam mana? Jangankan diterima, sahnya juga meragukan. Kita jangan mengejar masalah diterima, yang penting sah, nak menurut hukum dulu. Masalah urusan diterima dan tidak diterima bukan urusan kita. Maka caranya berusaha. Ya.
Jadi yuk baca sama-sama niat wudu dengan niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Apa artinya? Saya niat wudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Nah, alhamdulillah kan apa. Jadi sekarang satu lagi niat mandi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul busla li rabbil hadasil akbari anjamiil badani fardu lillahi ta'ala. Saya niat mandi wajib menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Lah, lumayan tuh. Ya, sedikit-sedikit nanti sholat. Nah, jadi Pak, memang untuk memperbaiki nggak bisa sekaligus, Pak. Apalagi mohon maaf, apalagi udah kebiasaan kita gitu, sehingga mau dibetulkan itu perlu proses, perlu kesadaran. Mumpung masih ada kesempatan, hayu memperbaiki diri. Sampai kapan memperbaiki diri? Memperbaiki tentang masalah ibadah ya sampai berpisah ruh dengan badan. Udah. Jangan saya udah bosan, jangan gitu terus ya, perbaiki. Dikarenakan dosanya juga setiap hari gitu. Jangan ada berkat saya udah tahu. Bukan ke situ. Terus dia perbaiki dikarenakan dosanya juga setiap hari. Ya, jadi pada kesempatan malam hari ini menerangkan lagi tentang masalah tauhid. Ya. Tentang masalah tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libaitihi. Khususon Syekh Musonib bihada kitab Tijanu Darori Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du payaqulu pakiru rahmata rabbih al-khabiri al-basiri Ibrahimul Bajuri yu'du taksiri tolaba minni bandul ihwani aslahallahu li al-hala wasana'an aktuba risalatan tastaminu ala sifatil maula wa adadiha wa ma yajuju pihaki ta'ala wa alama yajibu pihaki rasul wa ma yastahilu pihakihim wa ma yajuju pa'ajabduhu ila dalika pakultu wa billahi ataufiku yajibu ala kulli mukalafin. Nah, jadi di dalam ini kitab menerangkan tentang masalah aqaid iman. Aqaid iman ada berapa semuanya? Ada 50. 20 sifat yang wajib di Allah, 20 sifat yang mustahil di Allah, 1 sifat yang jaiz di Allah. Berarti 20 tambah 20 tambah 1 41. 4 yang wajib di Rasul, 4 yang mustahil di Rasul, 1 yang jaiz di Rasul. 41 tambah 9 jadi 50. Nah, ini kita sebagai orang Islam harus memahami tujuannya apa? Tujuannya supaya kuat keimanan. Supaya kuat keimanan kita, jangan sampai apa? Keimanan kita tidak diurus. Kalaulah kita ibadah terus tapi keimanan tidak diurus, mau kemana? Yo. Supaya kita lebih menyadari diri kita
takut dengan Allah, makanya harus tahu tentang masalah sifatan Allah. Sekarang kayak gini. Yuk balik dulu kepada diri kita. Semuanya yang hadir di sini yakin Allah melihat kan? Kok kenapa masih kalah melaksanakan perintah Allah dengan mencari uang 100.000? Ayo, itu keimanannya masing-masing. Seumpamanya gini, ada usaha ngaji, kau sekarang kerja. Padahal yang memberikan rezeki siapa? Allah kan? Kok kenapa kita masih kalah dengan uang yang 100.000 daripada ngaji? Berarti keimanan yang jadi masalah, bukan masalah tidak tahu. Coba kalau kuat keimanannya, gimana kalau aku mati pada hari ini dalam keadaan tidak beribadah kepada Allah? Kan gitu pemikirannya. Nah, hal itu supaya timbul di dalam hati, oleh diri kita sendiri, maka keimanan itu harus dijaga. Jangan sampai yakin kepada Allah. Itu salah satu contoh. Yang kedua, coba masalah aurat. Malu sesama manusia aja. Kemana auratnya diabur? Masa bodoh. Berarti keimanannya kemana? Ditanya aku iman kepada Allah, iman. Allah yakin melihat kok kenapa? Kan? Bukan masalah tidak beriman. Yuk balik kepada diri kita masing-masing. Belajar, saya juga masih belajar. Pada umumnya manusia ngomong takut dengan Allah baru di mulut. Tetapi pada umumnya masih takut sesama manusia, masih malu sesama manusia. Padahal manusia diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Kok kenapa Anda dengan Allahnya? Manusia diciptakan oleh Allah, rezeki diciptakan oleh Allah. Berarti kita supaya mendapatkan rezeki, supaya dihormati oleh manusia, supaya rezeki mudah, dekati Allahnya, jangan dekati manusianya. Kenapa? Ya yang menciptakan Allah. Pada umumnya terbalik. Nah, supaya keimanan kita lebih kuat, balik lagi kepada diri kita, jangan ke orang lain. Malam Jumat pengajian kan dah tahu. Nah, yuk balik lagi kepada diri kita. Tahu pengajian hukumnya apa? Semua juga tahu, wajib kan? Kok kenapa masih mengusahakan cari dunia? Nah, itu keimanan di situ. Coba. Bukan tidak tahu kan? Tahu. Kok kenapa Anda mau membuang waktu untuk mencari dunia? Maksudnya, tidak apalah Anda mencari dunia pada hari ini dikarenakan pengajian. Padahal mencari dunia coba berhari-hari. Berarti di situ masalahnya keimanan kita. Nah, makanya jangan bangga dengan keislaman. Yuk pada umumnya kan gitu. Aduh capek katanya gitu. Aduh ini ada. Padahal yang menciptakan Allah. Nah, supaya sadar, supaya kuat keimanan kita, ya, maka kita harus tahu bahwa Allah itu zat yang gimana, ya. Yajibu wajib ala kulli mukalafin, ke semua orang mukalaf, baik laki-laki ataupun perempuan. Hati-hati. Mukalaf bukan mualaf. Mukalaf itu orang manusia udah kena hukum wajib masalah ibadah, itu mukalaf. Berarti kalau di dalam fikih adalah udah ya wajib katanya. Wajib apa? Yajib ayarifa, mengetahui perkara sifat yang yajibu, yang wajib, pihakihi ta'ala, di haknya Allah Ta'ala, dan mengetahui tentang masalah sifat yang mustahil di haknya Allah Ta'ala. Ya. Dan apalagi mengetahui sifat-sifat yang wajib di Rasul dan yang mustahil di Rasul dan yang jaib di Rasul.
Fayajibu pihak kita lah yang nomor pertama wajib, hati-hati kita harus paham tentang masalah wajib. Udah beberapa bulan ke belakang udah disampaikan. Saya nanya, ingat enggak? Nama wajib menurut fikih, hati-hati harus bisa membedakan. Fikih itu mengatur ibadah sah dan tidak sah, itu fikih. Nah, saya nanya, nama wajib menurut fikih apa? Silakan jawab. Yang disebut wajib menurut fikih apa? Hah? Yang disebut wajib menurut fikih, jikalau dilaksanakan mendapatkan pahala, jikalau ditinggalkan mendapatkan dosa, itu wajib menurut fikih. Fikih itu mengatur sah dan tidak sah ibadah, syarat rukun. Nah, itu fikih. Ya. Terus lagi, nama wajib menurut tauhid adalah tidak mengerti di akal kalau Allah tidak mempunyai sifat yang 20. Tuh. Ya. Beda. Awas, pemikiran jangan gini, oh berarti kalau Allah tidak mempunyai sifat wujud dosa. Salah itu. Salah. Harus bisa memerintahkan, menempatkan. Nah, jadi yang nomor pertama, Allah mempunyai sifat wujud. Apa arti wujud? Ada. Nah, saya juga nanya sekarang, sob, mencoba keimanan kita. Yakin Allah itu ada? Hah? Aduh, jangan diam, sob. Yakin Allah itu ada? Awas, ini keimanan, jangan ragu-ragu. Yakin Allah itu ada? Yakin. Ah, itu jangan ragu-ragu. Ragu-ragu berarti harus diislamkan lagi. Jadi yang nomor pertama, Allah mempunyai sifat wujud. Wujud itu ada. Nah, wadiduhu lawannya sifat wujud al-adamu, yaitu sifat Adam. Adam itu tidak ada. Wadalilu ala dalika, wadalilu dan dalilnya bahwa Allah itu ada, wujudu hadil makhlukoti, adanya makhluk menjadi dalil adanya Allah. Yang dinamakan makhluk itu apa? Yuk, sok belajar berpikir. Yang dinamakan makhluk itu apa? Hah? Yang disebut makhluk itu apa? Hah? Nggak apa salah pun, nggak apa pula. Kayak takut dihukum oleh saya. Yang namanya makhluk itu dat yang diciptakan, dibikin. Berarti kita ini yang hadir di sini adalah makhluk. Selain dari Allah adalah makhluk. Oh. Itu ya. Kalaulah kita yang diciptakan, yang dibuat, yang dibikin oleh Allah, makanya untuk apa sombong kepada Allah? Ayo, kita yang diciptakan oleh Allah, mau balik kemana? Ke Allah kan? Kok kenapa membangkang kepada Allah? Nah, kemalu. Coba kalau kita berpikir kembali kepada diri kita. Kita dihidupkan oleh Allah. Yang Allah memberikan juga fasilitas kepada kita kan, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berbicara, kaki bisa berjalan. Kok kenapa Allah tidak perhitungan kepada kita? Kok kenapa Allah merintah kepada kita tidak mau melaksanakan? Lucu kan? Coba, rezeki Allah yang mengatur kan? Biarpun usaha kemana-mana, kalau Allah belum memberikan, ya belum kan? So, betul Anda pikirkan oleh otak kita yang nurani, paling dalam. Kita diatur fasilitas dari Allah, rezeki dari Allah, mau balik kepada Allah, diciptakan oleh Allah. Oh, kenapa membangkang? Kalau ditanya pengen selamat dunia akhirat, kemana coba? Kadang-kadang ditanya, pengen masuk surga, pengen selamat dunia akhirat, sholat ada, mau kemana?
Diibaratkan kayak gini, mohon maaf. Diibaratkan pengen makan dengan daging ayam. Nah, lalu membaca doa saja, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kenyang enggak kira-kira? Hah? Kenyang enggak? Ya tidak. Nah gitu juga orang yang ngomong saya pengen masuk surga, sholat tidak. Diibaratkan kayak pengen makan dengan daging ayam, makan tanah, enggak bakalan kenyang biarpun berdoa. Yuk balik lagi kepada diri supaya sadar. Ya. Jadi Allah itu dat yang ada wujud. Ya. Terus lawannya sifat wujud adalah Adam. Adam itu tidak ada. Dalilnya wujudu hadil makhlukati, adanya makhluk. Jadi adanya makhluk menandakan adanya Allah. So, selain dari Allah makhluk udah selesai. Bukan cuman manusia, bahasa makhluk tuh bukan. Langit, bumi, semuanya. Yang ada di dalam tanah, yang ada di atas langit. Itu makhluk, udah selesai. Ya. Terus lagi, itu dalilnya. Yang nomor kedua, Allah mempunyai sifat qidam. Nah, apa sifat qidam? Terdahulu. Nah, Anahu la awala lahu ta'ala. Anahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada permulaan baginya. Tidak ada awalnya untuk Allah. Allah itu sifat terdahulu, tapi dahulunya Allah beda dengan dahulunya makhluk. Ya. Kita, orang tua kita, kata anaknya adalah dahulu, terdahulu. Tetapi kata bapak dia adalah baru. Gitu kan? Kalau manusia, ya kayak saya dengan bapak. Kata saya orang dulu dari saya, dari anaknya. Kata bapak beliau udah kemarin, dikarenakan duluan kakek, gitu kan? Nah, itu manusia. Kalau Allah terdahulunya Allah, tidak ada awalnya. Wah, hati-hati. Allah itu tidak ada awalnya. Beda dengan makhluk. Nah, lawannya sifat qidam adalah sifat hudus. Nah, jadi apa arti hudus? Baru. Selain dari Allah adalah baru. Yakin baru enggak? Hah? Selain dari Allah yakin baru tidak? Hah? Apa pula? Entah kompak. Jangan ragu-ragu. Awas, kan tadi dari awal, selain dari Allah adalah makhluk. Sekarang Allah itu yang mempunyai sifat qidam. Qidam Allah itu terdahulu. Terdahulunya Allah tidak ada awalnya. Kalau ada awalnya yaitu apa? Hudus. Hudus itu adalah makhluk. Jadi selain dari Allah pasti ada awalnya. Nah, tuh. Yang kedua saya nanya, alam dunia yakin ini ada awalnya enggak? Ayo, kenapa enggak kompak? Ini jangan ragu-ragu. Alam dunia ada awalnya enggak? Kenapa kita meyakini alam dunia ada awalnya? Ayo komentar yang lain cuma ada. Kita meyakini alam dunia ada awalnya. Yang menjadi pertanyaan, apa dalilnya? Ya. Lah. Ah? Jadi dalilnya adalah setiap yang berubah pasti ada awal. Berubah enggak alam dunia? Berubah, nih ada siang ada malam, berarti menandakan bakalan nah, itu aja. Ya, jangan ragu-ragu.
Selain dari Allah, ada awalnya, udah. Ya apa? Ya termasuk malaikat, ada awalnya. Nabi Muhammad, ada awalnya. Jangan ragu-ragu. Wadalilu, dan dalilnya ala dalika annahu laukana hadisan, dalil bahwa Allah mempunyai sifat apa tadi, sifat idam ataupun terdahulu. Seandainya Allah adalah sesuatu yang baru, maka Allah memerlukan pada yang menciptakan. Kalau Allah baru kayak manusia, otomatis Allah memerlukan siapa yang menciptakan Allah. Kalau kita wajar kita harus menyembah dikarenakan kita dat yang diciptakan, dat yang dibikin, dat yang dibuat. Jangankan kita manusia, makhluk Allah yang lainnya pun sujud ibadah kepada Allah, bertasbih. Binatang-binatang berbunyi itu bertasbih kepada Allah, berarti beribadah kepada Allah. Benda-benda pokoknya selain dari Allah beribadah kepada Allah. Ngapa gak kita manusia? Ya. Jadi itu tentang masalah sifat kidam tadi. Jadi jikalau Allah mempunyai sifat hudus, maka Allah memerlukan ataupun membutuhkan kepada yang menciptakan. Dan hal tersebut tidak bisa diterima oleh akal. Mengerti enggak di akal kalau Allah memerlukan Allah. Siapa sebenarnya Allah yang sebenarnya? Coba kalau sekarang kayak gini. Allah memerlukan Allah. Loh, Allah sebenarnya siapa kalau gitu? Otomatis kacau alam dunia. Nggak bakalan ada alam dunia jika Allahnya lebih dari satu. Pemikiran tuh harus sampai ke situ. Jangan sampai, mohon maaf, di dalam akidah tidak bisa ini dikarenakan menghargai, tidak bisa. Awas, hati-hati. Seumpamanya gini, mohon maaf ya, masalah akidah. Misalkan dengan orang lain bahwa ini masalah akidah, bahwa Tuhan itu ada 3, lalulah kita, ya hati-hati, dosa. Masalah akidah, nggak bisa pura-pura. Ataupun misalkan gini, agama itu sama. Nah di situ kita harus tahu triknya cemana. Kalau ngomong gitu, agama itu sama, lalu kita harus pintar ngomong. Iya namanya, sekali kan gitu. Nanti enggak bahasa saya. Kayak saya pernah pengalaman ngomong-ngomong ke sana ke sini. Oh agama itu tadi sama. Jadi sekali kan ngomongnya. Iya namanya. Bukan diiyahkan masalah pelaturannya, diiyahkan namanya. Agama, dia nulis agama, saya nulis agama. Kan tadi bahasa saya, ya namanya. Apa jadi repot? Sehingga tidak jadi kelahi. Udah, itu kan? Betul enggak? Agama itu sama, ya namanya. Mengiyahkan itu namanya, kalau ditulis coba tulisannya A G M A, kita nulis juga sama kan namanya. Gitu, jangan diiyahkan lalu masuk ke hati sabah itu. Enggak, hati-hati ya. Itu tentang masalah Allah mempunyai sifat tadi, sifat qidam. Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada awalnya. Lawannya sifat qidam adalah sifat hudus. Apa arti hudus? Yaitu baru. Dalilnya bahwa Allah bersifat mempunyai sifat terdahulu adalah seandainya Allah itu adalah sesuatu yang baru, maka Allah membutuhkan kepada yang menciptakan. Tetap tidak mengerti di akal kita. Makanya hati-hati. Kita kalau berkawan dengan yang beda keyakinan, kalau belum mampu untuk kesini jangan. Nah, awas. Di dalam keyakinan tidak ada toleransi, awas, hati-hati ya. Nah, jangan iya, lalu lah.
Jadi, nah itu yang nomor kedua. Wayajibu bihaqi ta'ala al-baqa'u. Wayajibu yang nomor ketiga, wajib untuk hak Allah Ta'ala apa al-baqa'u, sifat baqo, kekal. Nah, artinya sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada akhir baginya. Ya. Allah Ta'ala itu tidak ada awal, tadi mana kidam dan bako tidak ada akhir. Selain dari Allah ada awal, ada akhir. Ya, itu selain dari Allah itu ada awal, ada akhir. Dan dalilnya Allah mempunyai sifat bako adalah seandainya Allah adalah sesuatu yang ruksak berubah, maka tentu Allah adalah sesuatu yang baru. Dan kalau Allah yang baru tidak dapat diterima oleh akal. Yuk, balik kepada diri supaya sadar. Kita ini manusia sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, tidak mempunyai sifat kekal. Untuk apa sombong? Yuk, balik kepada diri kita. Siapa yang sombong? Balik ini yang sombong. Jangan ke sini baliknya. Yuk, balik kepada diri kita. Siapa yang sombong? Ini. Mana buktinya sombong? Bukan berarti sombong itu gimana menantang kepada Allah secara omongan, bukan. Orang yang sombong kalau di sini adalah orang yang tidak taat, tidak patuh kepada Allah. Itu namanya orang yang sombong. Allah memerintahkan sholat, kenapa kita masih malas? Berarti siapa yang sombong? Bukan orang lain, diri kita sendiri. Allah memerintahkan belajar ilmu agama, kenapa malas? Siapa yang salah? Siapa yang sombong ini? Jangan ke orang lain, ke sini. Nunjuk ke orang lain, kita kapan mau sadar diri? Sini. Tuh. Terus lagi, Allah memberikan kita bisa mengedip mata Allah perhitungan tidak dengan kita. Kenapa kita perhitungan dengan Allah? Mana buktinya perhitungan dengan Allah? Udah sekian puluh tahun, udah sekian tahun saya belajar sholat, saya belajar ngaji, kenapa masih juga miskin? Hati-hati. Ayo. Siapa yang perhitungannya? Diri kita. Aduh, kening pun udah hitam, ini udah kerajinan sholat, sampai sekarang miskin terus. Astagfirullah. Jangan. Siapa yang gitu tuh? Ya diri kita. Bukan orang lain. Banyak perhitungannya diri kita. Mana pahala dari Allah? Jikalau orang mengamalkan ini, ini pahalanya. Kenapa? Jangan. Yuk belajar. Supaya apa tujuannya? Supaya ikhlas. Susah bahasa ikhlas tuh. Kalau ngomong iya, harus ikhlas. Susah Pak, ikhlas tuh. Baru cuman di omongan saja. Ya terutama saya sendiri. Sholat masih mengharapkan surga, berarti kan belum ikhlas. Masih mengharapkan pahala, ibadah masih mengharapkan pahala, berarti belum ikhlas kan? Kalau ikhlas gimana? Terserah Allah, ini kewajiban aku. Koreksi kepada diri kita. Selama ini gimana masalah sholat? Apalagi lagi sibuk, ya nanti aja. Ini kan jangankan yang tidak sholat, yang melalaikan juga udah masuk neraka wel, apalagi tidak sholat. Ayo, seumpamanya duhur jam 12 masih sibuk kerja, nanti sibuk ini, sayang nih duit nih kalau ditinggalkan sekian puluh juta, gitu kan? Mohon maaf, nanti ujung-ujungnya sampai 2:30 sholat cuma 2:30 sholat duhur, maka itu masuk ke neraka wel yang sholat, apalagi yang tidak. Bayangkan.
Ayo. Supaya sadar, jangan ke orang lain, bahasa saya tadi, balikan kepada diri kita. Siapa yang gitu? Diri kita, bukan orang lain. Kalau nunjuk ke orang si anu, tidak bakalan sadar diri kita, balik kepada diri kita. Jadi ibadah, jangan banyak perhitungan. Jangan sampai, gimana Tad? Dah sekian tahun yasinan, aku masih juga miskin. Jangan nanyakan gitu, udah maju terus. Gimana udah sekian tahun belajar Al-Quran masih juga gini, maju terus. Jangan perhitungan. Ya. Jadi Allah itu dat maha kekal. Selain dari Allah, maha panak, ruksak. Ruksakkah kita? Ya ruksak. Mana buktinya? Balik kepada manusia, kepada kita sendiri, supaya sadar. Dari pertama, mohon maaf, dari pertama kita diciptakan oleh Allah melalui apa? Orang tua kita adalah sperma. Besar sampailah sekarang. Itu dat yang maha ruksak manusia. Selain dari Allah juga adalah ruksak, berubah. Makanya kita apa? Jangan sombong. Tidak ada orang hebat. Tidak ada orang pintar, tidak ada orang yang bagus. Ya. Orang yang hebat, orang yang bagus, orang yang sadar diri. Bukan orang yang pandai ceramah. Belum. Oh. Saya udah sadar belum? Sadar diri. Sadar diri itu gimana? Sadar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit-sedikit si Anu yang salah, sedikit-sedikit si Anu, si Anu juga tada ngaji. Memangnya mau ke surga ke neraka tergantung orang? Hah? Sedikit-sedikit, si Anu juga tada mau ngaji, udah aku aja. Udah aku juga bawa, kenapa juga? Makanya saya males. Dah, mau kemana? Kewajiban kita menyampaikan hayu. Jangan terlalu menyalahkan orang lain. Kalau kita sering menyalahkan orang lain, apakah semakin sadar diri kita? Mohon maaf. Mohon maaf. Yuk, supaya sadar diri kita. Misalkan sekarang, oh saya yang paling rajin. Setiap malam Jumat. Mengajak kawan yang tidak mau, yuk masjid. Dah, males. Nah, lalu ngomong kawan, oh, akulah yang paling rajin di sini. Untuk apa? Untuk apa ngomong kayak gitu? Dalam hati saya dimasukkan dalam hati saya yang paling rajin. Untuk apa? Itu bukan orang yang baik. Orang yang baik, orang yang sadar diri terhadap Allah. Saya bisa gini, siapa? Allah. Saya bisa gini, Allah. Jadi ujung-ujungnya sadar terhadap Allah, tidak mau melanggar pelaturan yang ditentukan oleh Allah. Yuk. Jadi harus sering belajar mengoreksi kepada diri kita. Ya, jangan menjelek-jelekan orang lain. Kenapa? Yang dijelekkan oleh kita belum tentu jelek menurut Allah. Yang dibaguskan menurut kita belum tentu bagus menurut Allah. Ya. Kembali kepada tadi. Jadi sifat baqo itu adalah sifat yang kekal. Manusia tidak ada yang kekal. Oleh karena itu, manusia tidak ada yang hebat, manusia tidak ada yang sakti. Kita harus taat, patuh kepada Allah. Kalaulah memang kita meyakini fasilitas ini dari Allah. Kalaulah memang kita bakal balik kepada Allah supaya selamat di dunia dan akhirat, makanya harus sadar diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang susah kan? Saya juga lagi tahap belajar, bukan berarti hebat, tidak. Lagi belajar dari sana ke sini, mencoba menurut hawa nafsu. Aduh capek, aduh letih. Ini hawa nafsu tuh mengajak kejelekan. Nah, usah pergilah jauh lagi ke sana, malah balik malam begini. Nah, itu menurut hawa nafsu tuh. Tetapi menurut iman, nah, aku tidak bakalan hidup selamanya. Apa yang mau dibawa?
Ini udah ada kesempatan. Pernah nggak berpikir ke situ? Oke lah, kalau misalkan pada waktu minggu depan kita masih diberikan kesehatan, bisa ngaji oleh Allah. Coba kalau pada minggu depan, mati mau kemana? Pernah nggak berpikir ke situ? Jarang kan? Yo, supaya kuat keimanan, makanya harus sering memikir ke situ. Ya, itu yang nomor ketiga tadi. Ya. Jadi dalilnya Allah mempunyai sifat baqo adalah maka tentunya Allah adalah jikalau Allah dat yang baru, maka Allah tidak dapat diterima oleh akal. Nah, dia baru 3 deh. Awas. Jadi nanti ini ditanyakan kembali, ya. Yang paling susah praktek, Pak. Saya sendiri kalau ngomong sih bisa praktek. Makanya jangan terlalu menyalahkan ke orang lain. Wah, saya udah hebat baca Al-Quran. Praktekkan. Saya dapat sholat, praktekkan. Masa orang rajin sholat masih jelekan orang lain? Masa orang rajin baca Al-Quran masih juga menganggap jelek kepada orang lain? Masih juga mau gibah, masih juga mau ngumpat kepada orang? Macam mana? Praktek yang paling susah. Ya, jadi oleh karena itu, mari kita sama-sama usaha setiap ada kesempatan, ya, memperbaiki diri. Bukan berarti kita ini salah selamanya, tidak. Cuman kan dosanya juga setiap hari banyak yang dosa tidak disadari. Nah, secara logika gini, hitung-hitungan. Kalau misalkan menulis 1 lembar buku dari atas sampai ke bawah, tulisan itu udah penuh, mau dihapus, sekali menghapus pengen selesai, bisa enggak kira-kira secara logika? Tidak kan? Nah, kita dari minggu ke minggu ini dosanya menumpuk, dari hari ke hari menumpuk. Makanya sholatnya jangan ditinggalkan, jangan cuman Jumat aja, terus belajar ngajinya juga jangan ditinggalkan. Kita sholat, kita belajar ngaji, ini menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Yang herannya coba, kerja tiap hari enggak memperdulikan masalah halal dengan haram, sholatnya cuma seminggu sekali, mau kemana? Bisa terhapus enggak? Secara logika tidak kan? Tuh. Nah, jadi mari kita sama-sama, sekali lagi, sama-sama mengoreksi diri kita tentang masalah keyakinan kita terhadap Allah. Jangan sampai bangga mengaku, oh saya udah iman kepada Allah. Buktikan, Kak. Yuk, siapapun bisa ngomong masalah itu, ya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu kekurangan, kebodohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah, ya. Jadi yang salahnya tinggal dibuang, yang jeleknya tinggal dibuang, jangan diambil semuanya. Jangan berpikir gini, oh dia ustadz juga manusia, ustadz juga kadang-kadang salah. Jangankan kita, nanti ya para ulama, nanti ya. Jadi sering saya sampaikan, kalau ada yang salah murni kebodohan, kekurangan saya, jikalau ada yang benarnya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.